Bapak Prabowo, Anda saya dukung di tahun 2024 karena Anda meminta Mas Gibran dan Mas Gibrannya menyetujui. Saya mendukung Anda karena di sebelah Anda ada Mas Gibran. Saya mencintai Pak Jokowi. Saya bukan pendukung Anda, Pak Prabowo. Saya adalah militannya Bapak Jokowi. Jika saat ini saya masih mendukung Anda, itu karena Bapak Jokowi ingin pendukung-pendukung beliau mendukung Anda. Tetapi dari hari ke hari banyak hal-hal yang menurut saya menjadi catatan negatif buat Bapak Prabowo Subianto. Catatan yang ada di kepala saya tentang bagaimana Anda sebagai presiden, saya punya catatan tersendiri. Banyak kasus-kasus di negara kita ini yang rupanya Anda tidak bisa menyelesaikan, dan itu membuat saya kecewa. Saya tidak ingin berkonflik dengan pendukung-pendukung Anda, tetapi saya ingin mengatakan kepada Bapak Prabowo bahwa pendukung Anda tidak lebih baik dari pendukung Pak Jokowi dan Mas Gibran. Pendukung Anda tidak lebih banyak dari pendukung Pak Jokowi dan Mas Gibran. Kami sudah menyalakan mesin, bersiap-siap jika Anda tidak lagi menginginkan Mas Gibran berada di sisi Anda di tahun 2029. Nah, Pak Prabowo, tetapi kabar baiknya, Bapak Jokowi sampai detik ini masih menyatukan kami dengan kalimat Prabowo Gibran 2 periode. Harusnya Anda tidak menyakiti kami dengan hal-hal seperti video. Tolong hargai Mas Gibran, sehingga nanti 2029 kami akan menghargai Anda. Kami akan mencoba menutupi kekurangan Anda selama memimpin Indonesia. Kekurangan Anda banyak, Pak. Dan kalau saya sebutkan, tentu pendukung-pendukung Anda akan marah pada saya. Dan tentu pula HP saya akan penuh dengan ancaman dari pendukung Anda. Seperti ketika saya mengkritik Anda ketika Anda mengeluarkan amnesti dan abolisi kepada koruptor-koruptor di negara ini. Dan rupanya ada satu kasus lagi yang membuat saya semakin ilfil dengan Bapak Prabowo. Apa itu? Kasus Febri, Pak. Kalau Anda gentleman, tentu Anda akan menahan Febri, tidak memberikan dia kebebasan selama kasus ini ditangani oleh jaksa. Febri itu maling, Pak. Bukti-buktinya sudah ada. Tidak usah Anda lindungi. Anda katanya mau melawan koruptor sampai ke Antartika. Ketika Febri ketahuan nilep uang negara, Anda lindungi. Bagaimana dengan RUU perampasan aset koruptor, Pak? Janji Bapak akan meminta parpol Anda mendesak pengesahan RUU perampasan aset koruptor itu. Ternyata muncul berita bahwa RUU perampasan aset koruptor batal disahkan. Kenapa, Pak? Apakah pasal-pasalnya menurut Bapak terlalu memberatkan para maling rampok uang rakyat itu, Pak? Kalau Bapak benar-benar mencintai rakyat, tentu Bapak akan melawan sekeras tenaga, sekuat-kuatnya agar DPR mensahkan RUU perampasan aset. Saya menagih janji Bapak. Silahkan Bapak membuat perpu agar RUU perampasan aset koruptor ini bisa diberlakukan. Kenapa Bapak sepertinya takut terhadap undang-undang ini, Pak? Ada apa dengan Bapak? Jangan menyembunyikan sesuatu di era digital ini, Pak. Karena seharusnya di era digital semua pemimpin itu jujur. Karena apa? Era digital ini adalah era keterbukaan. Semuanya terpampang jelas di mata kami. Kami bisa melihat Bapak dari jarak jauh. Kami bisa melihat kondisi negara ini dari atas tempat tidur kami.
Harusnya Bapak membangun keterbukaan di dalam pemerintahan Indonesia ini. Seperti ketika Bapak Jokowi memerintah Indonesia. Semua dibuat terbuka. Tidak ada melindungi perampok. Tidak ada, Pak. Tidak ada melindungi maling-maling, koruptor, itu nggak ada, Pak. Pak Jokowi lah yang membuat rancangan undang-undang perampasan aset koruptor. Karena jika koruptor tidak dimiskinkan, maka dia akan terus-menerus menggerogoti negara kita. Tidak ada rasa kapok untuk menjadi perampok di negara kita ini. Kalau undang-undangnya, hukumnya dibuat ringan, Bapak jangan mau dibodoh-bodohi oleh anak buah Bapak, kader-kader Bapak yang duduk di DPR. Jangan mau, Pak, digoblok-goblokin. Ya, Bapak harus tegas. Sebagai pemimpin negara, Bapak harus berani melawan mereka. Masa Bapak kalah dengan Pak Jokowi? Pak Jokowi itu orang sipil, tapi beliau itu sangat berani. Keberanian Bapak mana sebagai seorang jenderal? Saya tagih loh, Pak.